Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Septia Maharani Mkom. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari tugas manajemen risiko TI yang beranggotakan saya sendiri, Adi Nugraha, Andri Saputra, Azhari Muhaimin, Galih Atalik, Gazi, Reja Dipa Saputra, Rijani Husyairi, dan Rizky Suryanata. Yang pertama, resiko keamanan. Pendahuluan risiko keamanan. Manajemen risiko berarti melakukan tindakan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pada aset-aset perusahaan. Menghilangkan sama sekali risiko terhadap aset perusahaan adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Dari adanya risiko yang mungkin terjadi, ada beberapa parameter yang menjadi pertimbangan untuk dimanajemen. Di antara parameter tersebut adalah akibat dan probabilitas kejadian risiko itu sendiri. Sehingga kedua parameter tersebut dalam suatu analisa risiko menjadi parameter yang diturunkan ke dalam perangkat analisa risiko. Selain itu, risiko juga dapat dihitung baik secara kualitatif dan kuantitatif. Next. Menurut Slide dan Kronis, manajemen risiko adalah proses yang berjalan untuk mengukur kemungkinan munculnya suatu kejadian yang membahayakan, mengimplementasikan pengukuran untuk mengurangi risiko atas kejadian yang muncul, dan memastikan organisasi yang bersangkutan merespon dan meminimalisasi dampak yang terjadi. Menurut Johan Putro, manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitoring dan mengendalikan penanganan risiko. Menurut Fahmi, manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa definisi manajemen risiko adalah sebagai berikut. Segala proses pengolahan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan pengendalian risiko terutama yang berhubung dengan menyangkut keamanan informasi yang dapat mengancam kelangsungan usaha, strategi, visi misi, dan aktivitas organisasi untuk masa sekarang beserta masa yang akan datang. Setiap proses pengukuran serta penilaian terhadap sesuatu yang belum pasti serta memberikan strategi untuk mengelolanya. Beberapa cara ataupun strategi yang biasanya digunakan antara lain memindahkan ketidakpastian atau risiko kepada pihak luar, mengurangi hal-hal yang sekiranya dapat memberikan nilai negatif atau risiko, dan bersedia menerima segala konsekuensi dari risiko yang akan terjadi. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotoritasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Interruption, ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer yang dirusak
dan dibuang sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak berguna. 2. Interception merupakan ancaman terhadap secret, yaitu orang yang tidak berhak mendapat akses informasi dari dalam sistem komputer. Ketiga, modification merupakan ancaman terhadap integrasi, yaitu orang yang tidak hanya berhasil mendapatkan akses, melainkan juga dapat melakukan pengubahan terhadap informasi. Keempat, fabrication, adanya orang yang tidak berwenang meniru atau memalsukan suatu objek ke dalam sistem. Keutamaan risiko keamanan. Seiring dengan perkembangan laju teknologi, informasi merupakan salah satu aset penting dari perusahaan. Kemampuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan cepat menjadi suatu hal yang penting. Dalam dikatakan sistem informasi sudah menjadi sebuah bagian dari organisasi atau perusahaan. Sistem informasi digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Bahkan untuk memperoleh keuntungan dan memenangkan persaingan, sistem informasi berkembang seiring perkembangan teknologi informasi. Namun, seiring perkembangannya, teknologi seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan munculnya ancaman dan risiko dari penggunaan teknologi. Next. Masalah keamanan sistem informasi seringkali kurang mendapat perhatian dari para stakeholder dan pengelola sistem informasi. Seringkali permasalahan keamanan sistem informasi mendapat perhatian dari para stakeholder dan pengelola sistem informasi ketika sudah terjadi sebuah ancaman yang menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Ketika sebuah ancaman sudah menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan, stakeholder dan pengelola sistem mulai melakukan berbagai tindakan pencegahan dan perbaikan atas keamanan sistem informasi. Hal ini dapat menyebabkan organisasi atau perusahaan mengeluarkan pengeluaran ekstra untuk melakukan pengamanan sistem informasi dan perbaikan atas ancaman yang sudah terjadi. Apabila mengganggu performansi dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan. Next. Pengelolaan keamanan sistem informasi harus dimulai ketika sebuah sistem informasi dibangun, bukan hanya sebagai pelengkap sebuah sistem informasi. Dengan adanya pengelolaan keamanan sistem informasi yang baik, maka diharapkan organisasi atau perusahaan dapat memprediksi resiko-resiko yang muncul akibat penggunaan sistem informasi, sehingga dapat menghindari atau mengurangi resiko yang mungkin dapat merugikan perusahaan. Keamanan sistem informasi merupakan tanggung jawab sebuah pihak yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Next. Pendekatan manajemen risiko. Setelah proses manajemen risiko telah diterapkan dan risiko spesifik perusahaan telah diidentifikasi. Beberapa strategi berbeda ini dapat dipilih perusahaan berdasarkan jenis risiko yang terjadi. 1. Menghindari risiko. Walaupun peluang penghapusan risiko terbilang kecil, strategi penghindaran risiko dapat dirancang untuk mencegah ancaman semaksimal mungkin, sehingga perusahaan bisa menghindari konsekuensi mahal dan mengganggu yang disebabkan oleh suatu risiko. 2. Mengurangi risiko. Perusahaan terkadang dapat mengurangi jumlah kerusakan yang ditimbulkan risiko tertentu pada proses operasional perusahaan. Hal ini bisa diwujudkan dengan menyesuaikan aspek-aspek tertentu dari keseluruhan rencana proyek atau mengurangi ruang lingkupnya. 3. Membagi risiko. Konsekuensi risiko bisa dibagi atau didistribusikan di antara beberapa peserta proyek atau departemen bisnis. Risiko juga bisa dibagi dengan pihak ketiga, misalnya vendor atau mitra bisnis. 4. Mempertahankan risiko. Perusahaan juga dapat mengambil risiko sepadan dari sudut pandang bisnis dan memutuskan untuk menjaga risiko serta menghadapi potensi dampak buruk pada pilihan ini. Perusahaan akan sering mempertahankan tingkat risiko tertentu jika laba proyek yang diantisipasi lebih besar daripada biaya risiko. Next.
Masalah keamanan. Keamanan informasi adalah bagaimana supaya kita atau user dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan informasi berarti melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan modifikasi, teliti, inspeksi, rekaman, atau kehancuran. Berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara kepada kemungkinan adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut. Sehingga tentang keamanan sistem tersebut, maka kita akan berbicara tentang dua masalah utama, yaitu ancaman atau threats dan kelemahan atau vulnerability. Yang pertama, ancaman. Ancaman adalah suatu aksi yang terjadi baik dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari tiga hal utama, yaitu satu, ancaman alam, yang termasuk dalam kategori ancaman alam terdiri dari ancaman air, seperti banjir, tsunami, intrusi laut, kelembaban tinggi, badai, pencairan salju, ancaman tanah seperti longsor, gempa bumi, gunung meletus. Yang kedua ada ancaman manusia, yang dapat dikategorikan sebagai ancaman manusia adalah malicious code, virus, logic bomb, Trojan horse, worm, active content, dan countermeasure. Social engineering, hacking, cracking, akses ke sistem oleh orang yang tidak berhak, DDoS, dan backdoor. Yang ketiga ada ancaman lingkungan, yang dapat dikategorikan sebagai ancaman lingkungan seperti penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Polusi, efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh serangga, semprotan anti api, dan lain-lain. Dan kebocoran seperti AC dan atap bocor saat hujan. Yang kedua ada kelemahan atau vulnerability, merupakan cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup pada sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti pengaturan firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Suatu pendekatan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan keamanan. 2. Pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. 3. Pendekatan korektif yang bersifat mengoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan. 4. Tantangan, masalah, dan perlindungan. A. Tantangan atau masalah. Tidak ada keraguan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bisnis mencerminkan berbagai tantangan utama, mengandung berbagai pernyataan mengenai etika, dan mempengaruhi masyarakat secara signifikan. Oleh sebab itu, mengeksplorasi berbagai ancaman yang dihadapi perusahaan dan perorangan karena adanya berbagai jenis kejahatan komputer dan perilaku yang tidak beretika, dan juga tidak akan mempelajari berbagai metode yang digunakan perusahaan untuk mengelola keamanan dan integritas sistem bisnis mereka. Tantangan globalisasi serta perubahan karena perkembangan dan kemajuan teknologi dengan diterapkannya hukum dan etika komputer pada wilayah usaha kecil dan menengah atau UKM. Ada beberapa dampak yang akan terjadi meliputi dampak positif dan negatif. Dampak positif yang terjadi dikarenakan adanya penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual dan informasi. Sedangkan dampak negatif lebih diakibatkan karena sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga dalam penggunaannya kurang penyuluhan tentang etika dalam penggunaan teknologi dan masalah lainnya. Untuk menjamin hal tersebut, maka tantangan sistem informasi baru dapat dikriteriakan dengan baik. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi ada khususnya 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Akses kontrol sistem yang digunakan, 2. Telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, 3. Manajemen praktis yang dipakai, 4. Pengembang sistem aplikasi yang digunakan, 5. Kriptograf yang diterapkan, 6. Arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, 7. Tata letak fisik dari sistem yang ada, 8. Business continuity plan
dan disaster recovery plan. 9 pengoperasian yang ada, 10 kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan. Next. B. Perlindungan merupakan proses yang digunakan untuk mengurangi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam infrastruktur IT yang ada atau sistem yang diterapkan dalam organisasi. Manajemen risiko memegang peranan penting sebagai tindakan perlindungan aset sistem dan teknologi informasi. Manajemen risiko meliputi 3 proses besar, yaitu 1. Risk assessment adalah proses awal dalam manajemen risiko untuk memetakan tingkat ancaman yang potensial dan risiko yang ada dalam SDLC IT. 2. Risk mitigation adalah langkah yang melibatkan usaha untuk memprioritaskan, mengevaluasi, dan menjalankan kontrol atau pengendalian yang dapat mengurangi risiko yang dapat diinisiasi dari proses risk assessment. 3. Evaluation dan assessment. Evaluasi dan penilaian ulang terhadap risiko yang ada dan yang telah terjadi. Komponen identifikasi risiko dalam perlindungan informasi. Manajemen risiko memiliki komponen-komponen tertentu yang membedakannya dengan manajemen lain. Instrumen inilah yang harus ada di dalam manajemen luar. Proses pelaksanaannya bisa dilakukan dengan maksimal. Ini dia komponen yang dimaksud. 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal maksudnya adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Di dalam komponen ini tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan, klien, dan semacamnya. Sekalipun kadang efek risiko internal ini juga berimbas pada hal tersebut. Komponen lingkungan internal dalam manajemen risiko terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan lainnya. Ini perlu juga dilakukan deteksi manajemen untuk mencegah munculnya risiko dari kriteria tersebut. Next. 2. Penentuan sasaran. Penentuan sasaran maksudnya adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Di dalamnya biasanya tercakup 2 hal, yaitu risiko yang muncul dari statement visi dan misi usaha serta sasaran risiko yang datang dari kegiatan teknis atau operasional. Tidak dipungkiri, setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi usaha. Namun terkadang apa yang diidamkan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Nah, dengan adanya komponen ini bisa jelaskan apa penyebab masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. 3. Identifikasi peristiwa. Komponen manajemen risiko yang ketiga adalah identifikasi peristiwa. Maksudnya adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Seharusnya ini memang sudah didapatkan sebelum usaha mulai dijalankan. Untuk komponen ini, boleh tidak mengakomodir semua risiko, tetapi minimal kegiatan yang potensial saja dengan berbagai pertimbangan masalah yang muncul jauh lebih besar. Sekalipun demikian, tidak semua peristiwa bisnis teridentifikasi merugikan. Oleh sebab itu, silakan dipilah mana peristiwa yang bernilai positif, mana yang negatif. Next. 4. Penilaian risiko. Memungkinkan sebuah organisasi, perusahaan, ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat risiko dengan 2 perspektif, yaitu likelihood atau kecenderungan peluang dan impact atau konsekuensi besaran dari realisasi risiko. Komponen kelima yaitu tanggapan risiko. Selain melakukan penilaian terhadap risiko, juga menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Respon dari manajemen tergantung risiko apa yang dihadapi. Respon atau tanggapan tersebut bisa dalam bentuk menghindari risiko, avoidance, mengurangi risiko, reduction, memindahkan risiko, sharing, dan menerima risiko atau acceptance. Next.
Yang keenam, ada aktivitas pengendalian. Setelah diberikan tanggapan, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Aktivitas pengendalian risiko ini antara lain pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan perusahaan, pemisahan fungsi, dan supervisi. Next. Yang ketujuh ada informasi dan komunikasi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi informasi yang relevan, diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Next. Yang kedelapan ada pemantauan monitoring. Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah laporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Ya, jadi kesimpulannya adalah kesimpulan yang dapat diambil dari adanya sebuah manajemen risiko keamanan. Sebuah risiko yang terjadi atau akan terjadi terhadap keamanan suatu sistem atau perusahaan dan instansi yang dapat menyerang kapan saja serta bisa dilakukan siapa saja. Risiko keamanan yang terjadi dapat berupa pembobolan data privasi atau kesalahan sistem yang ada sehingga keamanan yang ada menjadi rentan dan mudah diakses. Ketika keamanan suatu sistem atau perusahaan terjadi pembobolan dan masalah, maka akan berdampak pada kepercayaan pengguna dan orang dalam memakai dan menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukannya untuk menganalisis dan memahami daftar risiko keamanan apa saja yang bisa terjadi agar keamanan suatu sistem atau teknologi dapat diatasi dan terselesaikan dengan prosedur yang ada. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.